saya akan menjelaskan manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Manajemen risiko adalah bagian penting dari perencanaan bisnis dan juga memiliki kegunaan dalam pengambilan keputusan individu. Yang kedua yaitu apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses di mana bisnis, manajer keuangan, atau individu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko dan kemudian merumuskan rencana untuk meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Bisnis menggunakan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, untuk memantau risiko, meminimalkannya dalam mengontrol kemungkinan risiko tertentu membuahkan hasil. Ini juga yang ketiga ada pengertian manajemen risiko menurut para ahli. Yaitu ada menurut Fahmi, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Di sini juga ada menurut Jojo Suedarso, yaitu manajemen risiko merupakan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi dampak, dan merencanakan tindak mitigasi yang tepat. Di sini ada menurut Nosworthy, yaitu manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk memahami, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam suatu kegiatan. Selanjutnya ada menurut Darmawi, manajemen risiko adalah proses yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengambilan risiko untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Menurut Tampu Bulono, yaitu menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan untuk menentukan risiko yang mungkin dihadapi dan merancang strategi untuk mengurangi dampak negatif. Yang terakhir, menurut Bramantio, manajemen risiko adalah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko dengan tujuan untuk melindungi aset dan meningkatkan kinerja organisasi. Baik, yang selanjutnya, mengapa manajemen risiko itu penting? Yang pertama, untuk bisnis dan investor, manajemen risiko memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan maksimum pada keuntungan, investasi, dan reputasi mereka. Yang kedua, dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, menentukan tujuannya, dan mewujudkan peluang yang lebih besar. Investor mungkin dapat mempertahankan pengembalian positif setelah mitigasi risiko berhasil. Lalu, tentang prinsip manajemen risiko 10P. Pendekatan 10P mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari setiap situasi, menilai risiko jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah 10P dalam prinsip manajemen risiko. Yang pertama, policy atau kebijakan. Yang kedua, planning atau perencanaan. Ini termasuk perencanaan di tingkat manajemen strategis dan tingkat operasi praktis dengan semua elemen lain, memberi informasi kembali ke tahap ini dan prioritas tindakan diputuskan. Lalu yang ketiga, produk atau layanan. Ada beberapa faktor risiko yang terkait dengan produk atau layanan ini sendiri yang kemudian menjadi pertanyaan tentang pembelian, produksi, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Termasuk tahapan siklus hidup produk dan tren terkini, lalu ada posisi kompetitif perusahaan sekarang dan potensi di masa depan, lalu ada isu lingkungan ramah yang mempengaruhi pembangunan dan lain-lain. Yang keempat, ada proses, risiko yang terkait dengan proses itu sendiri dapat sangat bervariasi, tentu saja tergantung pada jenis bisnis yang dipertimbangkan. Namun pertanyaan mendasar akan terkait dengan teknik yang digunakan dan risiko bawaan yang terkait dengannya, lalu pengendalian yang ada untuk mengurangi risiko. Yang kelima ada premis, ini sering merupakan faktor risiko yang signifikan bagi perusahaan kecil karena mereka sering memiliki akses terbatas ke tempat yang sesuai baik pada tahap awal atau ketika memperluas produksi. Yang keenam ada people atau karyawan. Pentingnya untuk mempertimbangkan pekerja di semua tingkatan di perusahaan, terutama mereka yang memiliki bentuk kontrak kerja non-tradisional dan pekerja sementara. Ada pertimbangan yang lebih luas untuk beberapa perusahaan karena risiko bagi pengunjung situs dan masyarakat luas di sekitarnya mungkin perlu diidentifikasi. Masalah lainnya termasuk bagaimana pekerja diatur, misalnya sebagai kelompok atau tim. Lalu masalah budaya termasuk budaya di tempat kerja dan individu, dan lain-lain. Yang ketujuh ada protection atau perlindungan. Ini jauh lebih luas dari sekitar perlindungan orang dari risiko kesehatan dan keselamatan, dan termasuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan perlindungan bertahap.
Contohnya ada karyawan, tempat, bahan, hak intelektual, data, dan keamanan lingkungan, ditambah masalah lain seperti asuransi dan hukum. Yang kedelapan ada prosedur. Elemen ini berhubungan dengan 10 P lainnya, khususnya produk, proses, dan people. Yang kesembilan ada pembelian. Ini adalah elemen tentang dalam pengelolaan risiko yang seringkali terlupakan dari pertimbangan elemen lainnya. Ada masalah yang luas seperti contoh penggunaan standar yang diakui dalam bisnis, kebijakan perusahaan tentang kualitas, kebijakan pemerintah tentang standar, lingkungan, perlindungan pekerjaan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-10, performance. Sebagai faktor risiko, hal ini berkaitan dengan kriteria dan ukuran kinerja yang dipilih oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada strategi manajemen risiko. Yang pertama ada penghindaran risiko. Strategi ini melibatkan tindakan untuk menghindari risiko sepenuhnya. Misalnya, jika ada proyek atau kegiatan yang terlalu beresiko, perusahaan dapat memilih untuk tidak melaksanakan proyek tersebut. Yang kedua, ada pengurangan risiko, yaitu melibatkan upaya untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal, menerapkan standar keselamatan, atau mengadopsikan teknologi yang lebih andal. Yang ketiga ada retensi risiko. Dalam strategi ini, perusahaan memilih untuk menanggung risiko tersebut. Biasanya dilakukan untuk risiko yang dianggap kecil atau ketika biaya untuk pengurangan atau pengalihan risiko lebih besar daripada potensi dampak risiko itu tersendiri. Yang keempat, ada pembagian risiko. Risiko dibagi antara beberapa pihak, misalnya melalui kerjasama atau kemitraan. Dalam konteks ini, risiko dan potensi kerugian dibagi bersama antara dua atau lebih entitas. Yang kelima ada pengalihan risiko. Risiko dialihkan ke pihak lain, misalnya melalui asuransi atau kontrak outsourcing. Dalam hal ini, perusahaan membayar pihak ketiga untuk menanggung risiko tersebut. Yang selanjutnya ada tahapan dalam melakukan manajemen risiko. Yang pertama ada tetapkan konteks masalahnya. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, penanganan risiko potensial. Yang kelima ada transfer risiko. Yang keenam ada penghindaran risiko. Yang ketujuh yaitu retensi risiko. Dan yang terakhir ada pengendalian risiko.